Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI. Kita masih membahas terkait dengan kris kedaulatan ekonomi digital. Masih bersama dengan Pak Santoso Lim dari Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Mas Huda dari Selios, dan juga Mas Probo Darono dari Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya. Mas Probo, mungkin bisa diulangi, kemudian tadi mohon maaf kurang begitu jelas audionya. Silakan Mas Probo. Ya, baik. Baik, ya, yang tadi saya soroti adalah bagaimana kita melihat tatanan dari ekonomi politik global ini bergeser dari era liberalisme menjadi merkantilisme, di mana Donald Trump ini memperlakukan kembali tarif sehingga imbasnya pada kita juga termasuk hal-hal yang sifatnya teknis. Tadi saya pikir juga sempat disoroti oleh Pak Santoso ya, bahwa ada aspek interkonektivitas dan interoperabilitas yang sangat memudahkan masyarakat kita dalam bertransaksi, yang itu kita tidak perlu mengirim uang ke luar negeri terlebih dahulu kemudian dilempar kembali ke Indonesia gitu ya. Dalam hal ini kita juga berbicara tentang keberadaan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional yang itu melawan hegemoni dari Visa dan Mastercard, dan saya pikir adanya kris ini juga sangat membuat Amerika Serikat ini sangat cemburu gitu, karena kita lihat bahwa Indonesia ini dihuni oleh sekitar 280 juta jiwa ya, yang mana apabila ini transaksi ini hanya berkutat pada dalam negeri, ya saya pikir ini akan mengancam dari apa yang kemudian sudah dibangun oleh Amerika Serikat sejauh ini dalam konteks ekonomi. Baik. Gitu. Artinya Mas Probo, diplomasi ekonomi seperti apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi tekanan ini begitu, dan kemudian sebaiknya pemerintah ini mempertahankan kris sebagai bentuk kedaulatan ekonomi digital kita, atau seperti apa yang kemudian harusnya kita lakukan? Ya, saya sepakat Mas dengan poin tentang kedaulatan ekonomi kita, baik secara real maupun secara digital, dan dalam hal ini saya pikir komitmen pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat diuji ya dengan adanya kris ini. Apakah kemudian kita mengalah gitu ya dengan berbagai macam skenario yang sudah dibuat oleh Amerika Serikat, ataupun kita coba untuk rekonfigurasi ulang, artinya kita coba untuk lobby, nego gitu. Saya pikir termasuk tim yang kemarin dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian ada Rosan Roslani ya, yang saya pikir ketiga ini saya pikir perlu untuk menonjolkan kembali national dignity kita, dan jika perlu ya, jika memang Amerika Serikat coba untuk melakukan satu action yang kemudian menunjukkan seberapa besar powernya di dalam perekonomian, saya pikir sudah saatnya Indonesia untuk kembali melirik negara-negara ASEAN. Bagaimana kris ini penggunaannya justru malah bisa diperluas kembali di negara-negara selain Indonesia. Saya pikir negara-negara tetangga Asia Tenggara ini sudah siap untuk mendukung langkah dan upaya Indonesia, sehingga kemudian kita tidak terkesan sendiri gitu. Karena kita ini istilahnya diserangnya ini sendirian dalam konteks kris ini gitu. Saya pikir konteks bilateral ini harus kita kembalikan pada spirit dari kebijakan luar negeri Indonesia, regionalisme, sehingga dengan menghadapi tantangan dari Amerika Serikat ini, Indonesia bisa membangun kembali solidaritas ASEAN yang sudah terbentuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Mungkin dari situ kita bisa coba untuk bangun misalkan ASEAN Digital Payments Connectivity gitu ya, yang mana itu bisa menantang dari apa yang sudah digulirkan oleh Amerika Serikat dengan berbagai macam tarif, kemudian juga nasib terombang-ambingnya kris ini. Saya pikir ini yang perlu disoroti dan digarisbawahi oleh pemerintahan Indonesia. Begitu, Mas. Baik, harusnya jangan gentar ya, meskipun kita diserang secara sendirian, tapi lihat juga beberapa negara-negara lain, tetangga-tetangga kita, baik di lingkup ASEAN maupun Asia juga sudah menggunakan sistem pembayaran seperti kris begitu. Apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Probo. Saya ke Pak Santoso lagi. Pak Santoso, tadi Anda kemudian di awal sudah menjelaskan flashback begitu alasan dikembangkannya kris ini, dan kemudian hingga kini dianggap sebagai salah satu atau transformasi digitalisasi pembayaran yang sukses sudah diterapkan begitu, hingga pada akhirnya tadi cross border semakin meluas juga begitu di beberapa negara-negara ASEAN maupun di negara-negara Asia nantinya begitu. Apa yang tentunya menjadi kunci keberhasilan dari kris hingga pada akhirnya membuat Visa dan juga Mastercard ketar-ketir ini? Ya, kami melihat beberapa catatan. Satu,
Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran sangat memberikan support, terutama adalah berkolaborasi dengan para pemain itu sendiri. Pemain itu sendiri kan ada bank dan ada fintech. Dan semua terjaring di dalam satu asosiasi sistem pembayaran. Kami ditunjuk oleh Bank Indonesia selain sebagai lembaga standar, tapi juga lembaga yang untuk SRO untuk mengkoordinasikan implementasi program kerja daripada arah sistem pembayaran yang telah dicantumkan oleh Bank Indonesia. Jadi kami di level teknis operasionalnya, sementara Bank Indonesia memberikan guidance konsep strategi pengembangannya. Dan sinergi itu kami bersyukur karena teman-teman bank lain maupun fintech memberikan support penuh ya terhadap ekosistem sistem pembayaran. Baik dari ada dari lembaga penyelenggara jasa pembayaran maupun juga infrastrukturnya seperti switching company, semua memberikan support ya. Dan saya pikir di dalamnya tentu tetap ada juga international principle, juga bagian member kami. Jadi kami sudah komunikasikan semua program kerja itu secara transparan kepada member. Tapi kunci suksesnya adalah dukungan yang kuat dari stakeholder ini dan juga support dari pemerintahan sendiri, yaitu Pak Presiden juga memberikan support kepada kita untuk terus-menerus maju untuk mendorong UMKM di Indonesia. Jadi ini menjadikan satu modal buat kita. Kita akan terus maju, tapi kita membuka diri kalau ada teknologi atau cara-cara yang lebih baik, lebih murah, lebih aman, dan lebih bisa diandalkan. Jadi itu kunci daripada supaya ini semua memberikan dorongan ekonomi buat masyarakat Indonesia. Oke, Pak Santoso, terbayang tidak pada saat peluncuran di tahun 2019 begitu akan sebesar ini pada akhirnya kris ini? Tidak terbayang, Pak. Tidak terbayang sama sekali, Pak. Dan kami mensyukuri, bukan mensyukurilah, kami ada blessing terjadi pandemi. Karena pada waktu 17 Agustus kami cuma mendesain cara supaya bisa menggerakkan UMKM. Ternyata begitu pandemi, orang harus ada menjaga jarak. Ternyata ini adalah alat yang paling tepat karena handphone tetap dipegang oleh customer, merchant juga sama, tinggal di show QR, di scan aja tanpa sentuhan. Inilah yang menjadi solusi dan pada waktu itu baik face to face maupun online pun ada ya dengan QR digunakan. Jadi ini digitalisasi kita bersyukur karena adanya pandemi mempercepat digitalisasi di Indonesia. Oke. Gitu, Pak. Baik, saya langsung ke Mas Huda. Mas Huda, ini kan dengan masih banyaknya kemudian masyarakat kita yang mungkin ada di pelosok-pelosok juga dengan jangkauan sinyal yang masih belum baik begitu, dan juga memiliki akses yang tentunya belum memiliki akses kartu kredit dan juga sistem pembayaran internasional. Bagaimana kemudian Visa dan juga Mastercard ini bisa bersaing dengan alat-alat perdagangan di dalam negeri? Ya, ini tentu pasarnya juga harus dilihat ya, bahwa ini kan memang balik lagi sebenarnya kan ini masalah pasar kan, pasar menginginkan apa gitu kan. Nah kemudian kalaupun ada misalkan internet yang baik dan sebagainya, kalau pasar nggak memilih untuk menggunakan edisi, menggunakan kartu, ya dari sisi pemain juga nggak bisa mendorong apapun gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu kan. Kita balik lagi ke sisi pasar sebenarnya. Nah, yang mungkin ini salah satu yang ini Mas, salah satu yang mungkin saya sampaikan bahwa ketika kris ini di tahun 2019 kemudian ada COVID ya, atau COVID-19 dan sebagainya, ini kan sebenarnya kan didorong dari sisi untuk transaksi digital juga meningkat saat itu. Kita lihat data, kalau kita lihat data di tahun 2021, transaksi digital itu meningkat tajam. Nah, mulai dari sisi untuk pembayaran untuk e-commerce, untuk ride hailing, on food delivery services, itu menggunakan akun digital. Nah ini juga akhirnya juga mengubah nih
mengubah dari sistem pembayaran yang memang menggunakan kartu menjadi menggunakan device. Nah, inilah sebenarnya yang kita lihat juga pasar berkembang di situ. Jadi ini ya kalau bisa kita sampaikan, Visa Mastercard itu juga harus melihat pangsanya seperti apa nih. Kalau mereka misalkan mau masuk ke tier 3, tier 4. Tier 3, tier 4 maksudnya? Mas? Kota tier 3, kota tier 4. Jadi ada kota metropolitan gitu kan, ada kota tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 tuh yang memang dia masih cukup tertinggal. Ini juga harus dilihat apakah memang untuk kesiapan SDM-nya ini bisa menggunakan mesin edisi dan juga mereka mau untuk menggunakan kartu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Karena kalau kita lihat memang arahnya akan ke QR, dan kita kalau saya pernah ngobrol gitu ya, dengan teman di Jepang gitu kan, bahwa Indonesia ini kemungkinan besar akan menggunakan QR. Karena kalau kita lihat sebelum adanya kris, kita kan ada satu aplikasi mempunyai QR sendiri, satu aplikasi mempunyai QR sendiri. Nah, pada saat itu disampaikan Pak bahwa ini harusnya bisa untuk switching. Jadi kita nggak perlu ada QR-nya tuh berjejer loh. Satu merchant itu dia mempunyai 5 QR. Nah, sekarang cukup 1 QR aja, dan itu satu inovasi yang menurut saya pribadi itu sangat baik sekali gitu kan. Nah, inilah yang kita lihat sebagai dorongan dari masyarakat gitu kan. Saya sebagai anggota masyarakat memerlukan satu saja gitu kan, nggak usah untuk yang sampai kalau dulu jokesnya itu adalah penjualnya itu nggak kelihatan karena saking banyaknya QR. Nah, sekarang sudah cukup 1 QR aja untuk bisa melayani beberapa untuk sistem penyedia pembayaran gitu kan, baik itu perbankan ataupun financial teknologi. Bagaimana kemudian dengan para pelaku-pelaku seperti importir dan juga eksportir ketika melakukan transaksi jual beli begitu di beberapa negara, seperti halnya mungkin hubungan dagang antara Indonesia dan juga Amerika Serikat? Ya, kalau itu pasti mereka akan transaksinya antar tetap bank. Menggunakan Antar bank. Mereka tetap antar bank gitu kan. Dan memang itu kan kalau kita lihat kan kris itu kan juga transaksinya paling berapa sih Mas? Nggak mungkin transaksinya 1 miliar, 2 miliar gitu kan sebenarnya kan besar kan. Tapi mereka tetap pakai perbankan yang saya rasa itu tidak akan ikut terlibat langsung di kris gitu. Sebenarnya kris itu adalah untuk menjual secara retail sebenarnya. Dan itu memang digunakan di Indonesia ya tidak kris itu tidak transaksinya tidak sampai ratusan ataupun sampai miliaran seperti yang dieksportir importir itu sebenarnya. Seperti itu. Baik, kembali lagi saya ke Mas Probo. Mas Probo, dengan terciptanya ekosistem perdagangan yang mandiri ini, begitu, bagaimana kemudian sebaiknya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kris sebagai salah satu bentuk tadi kedaulatan ekonomi digital? Baik, ya, saya pikir ini adalah bagian dari fase perdagangan capital tension antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sehingga untuk menstabilkan kembali dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, saya pikir ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, saya pikir harus ada pergeseran fokus dari tarif dan teknologi. Bagaimana Mas Probo, regulator domestik. Baik, Mas Probo, ini sepertinya audionya masih belum clear lagi, begitu? Iya. Oke, ini sudah clear, silakan. Ya, sudah terdengar dengan baik. Baik, bisa diulangi Mas? Ya, baik. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah pergeseran dari tarif teknologi. Kita bisa membuat regulator dari domestik. Kemudian semakin mempersulit juga masuknya platform berbasis Amerika Serikat. Nah, ini tergantung bagaimana kemudian komitmen dari pemerintah kita untuk mengatasi tekanan-tekanan yang sifatnya tarif. Dan juga yang kedua adalah mengatasi tekanan-tekanan non tarif. Misalkan kita seringkali mendapatkan benturan dengan US Trade Representative atau kemudian melalui IMF, sehingga kemudian kris ini harus dipastikan dari yang disampaikan oleh Mas Huda dan juga Pak Santoso. Saya pikir menarik ya terkait tentang interoperabilitas. Bagaimana kemudian kris itu bisa soundingkan ke beberapa negara, sehingga kemudian apabila itu ekosistem tercipta, saya pikir Amerika Serikat harus berpikir 2 kali terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengatasi ketegangan dalam perundingan dagang. Jadi bagaimana kita
mengatasi ini dengan menciptakan suatu referensi tarif namanya GSP atau Generalized System of Preferences, seperti itu. Oke, baik. Nanti di segmen kita masih ada satu segmen, kita akan membahas lagi masih bersama dengan Mas Prabowo, Pak Santoso dan juga Mas Huda begitu terkait dengan perlindungan data dan juga terkait dengan keamanan transaksi QR Code ini yang kemudian juga menjadi salah satu yang akan kita diskusikan di arah Angin TVRI malam hari ini. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.